Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada hakikatnya jin ada yang hidup di darat, laut, dan di udara. Jin juga punya kemampuan memasuki tubuh manusia berjalan mengikuti aliran darah, mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu berlindung padanya dari bisikan dan tipu daya bangsa jin yang suka membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Jin atau syaitan merupakan musuh terberat manusia di muka bumi ini. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Di mana sajakah tempat itu? Berikut ke-7 tempat yang digemari oleh syaitan dan jin. 1. Lubang mulut manusia. Jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap kita dianjurkan untuk menutup mulut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena syaitan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim. 2. Di bawah kuku manusia. Rasulullah SAW telah menganjurkan kita untuk rutin memotong kuku sunnahnya hari Jumat, karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. 3. Lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan atau insikok dan mengeluarkan air dari hidung atau intisyar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Lubang telinga manusia. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang sedang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. 5. Urat darah manusia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia tersebut. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Hal ini dijelaskan oleh Syafiyah binti Huyai bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Lubang pusar manusia. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya. Sedang jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Meski demikian, kita tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga mengoreknya. Cara membersihkannya cukup dengan menyekaknya secara lembut dengan air atau dengan kapas. 7. Lubang kemaluan manusia. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang berzina dengan cara menstimulir syaraf kemaluan. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita dan berdoa, Allahumma janibna bisyaiton wa janibna bisyaiton wa raujakna wa qina azabannar. Hanya dengan pasangan yang halal,
Bila tidak baca doa, setan ikut saham yang kelak melahirkan keturunan yang berperilaku setan. Karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Sebab selain menjadi tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh tersebut. Sahabat yang beriman, itulah ketujuh tempat di diri kita yang sering digemari dan ditempati jin dan setan. Semoga kita lebih waspada dan Allah tetap melindungi kita dari godaan jin dan setan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang berkeliaran di sekeliling kita, baik itu hewan berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Bahkan hampir semua hewan yang ada di muka bumi ini telah diketahui oleh manusia tentang nama dan jenisnya. Pada umumnya, hewan telah Allah tanamkan dari sisi kemanfaatannya, manfaat baik maupun kemadaratan yang buruk. Bahkan, ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kita berjumpa hewan tersebut. Tentu saja hal ini ada alasannya. Mengapa hewan tersebut harus dibunuh adalah karena hewan merupakan jelmaan dari jin atau syaitan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan membunuh beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dalam bentuk fisik dan perilaku hewan tersebut tidak seperti hewan pada umumnya. Hewan jelmaan setan adalah hewan yang dijadikan pelantara oleh setan untuk menggoda manusia. Jadi karena alasan tersebutlah mengapa hewan itu dianjurkan untuk dibunuh. Mau tahu apa saja hewan tersebut? 1. Ular. Ular merupakan hewan yang paling ditakuti oleh sebagian besar manusia karena sangat berbahaya dan beberapa jenis ular memiliki racun bisa yang sangat mematikan. Selain itu, ular juga sering dimasuki jin sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi perlu diingat, tidak semua ular adalah jelmaan jin, namun ada beberapa dari mereka yang merupakan jelmaan dari jin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ketika beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, "Bunuhlah ular, bunuhlah Ju'atipayatain dan Al-Abtar, sebagai kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan." Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah karena mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah tersebut. Sedangkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Bunuhlah Ju'atipayataini adalah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya." Ibnu Abdul Bar mengatakan disebut-sebut bahwa Zu'atipayataini merupakan jenis ular yang memiliki 2 garis putih di punggungnya, sedangkan Al-Abtar adalah ular buntung atau tidak memiliki ekor. 2. Anjing. Hampir semua jin mewujudkan diri seperti anjing, tetapi tidak semua anjing adalah jin. Namun ada beberapa jenis anjing yang dipercayai sebagai jelmaan jin. Jenis anjing tersebut biasanya memiliki warna hitam polos dan memiliki 2 bulatan putih di atas kedua matanya. Inilah yang dijelaskan oleh jin muslim dari India yang bernama Mustafa. Jin ini memberi penjelasan sebagai berikut. Secara keseluruhan ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi yang berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas 2 matanya adalah jin sangat jahat yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Zabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kami membunuh anjing, seraya mengatakan, "Bunuhlah yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya sebab dia adalah setan." Hadis ini ditakhrij oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum. Kemudian perintah ini dihapus dan dikhususkan pada anjing hitam legam karena ia adalah setan. 3. Kucing hitam.
Tidak semua kucing hitam adalah jelmaan jin, tetapi ada satu dari semua kucing hitam yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh jin muslim yang bernama Mustafa bahwa kucing tersebut adalah jelmaan jin. Kucing tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kucing hitam, lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Selain itu, Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam, sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalam kekuatan panas. Sahabat yang beriman, itulah 3 hewan jelmaan jin seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Diciptakannya makhluk jelmaan jin tersebut tentu ada maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah agar kita sebagai manusia memiliki kewaspadaan dan tidak meminta pertolongan atau bantuan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.